Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu hal yang tidak akan mantan lakukan jika ia pernah mencintaimu. Yang namanya cinta, rasa cinta itu energi, sampai kapanpun dia akan terus ada di hati seseorang yang pernah mencintai. Jika orang pernah mencintai, walaupun mereka berpisah, walaupun perpisahan itu terjadi dengan pertengkaran dan seterusnya, tetapi ketika dia pernah mencintai, maka seumur hidupnya cinta itu akan selalu ada di dalam hatinya. Orang bisa saja tuh menampilkan kebencian untuk menutup rasa cinta yang masih ada di dalam hati. Nah, itu cinta. Cinta itu energi, dan sampai kapanpun dia akan selalu ada di hati orang yang pernah mencintai. Kita sering ya dapat pertanyaan tuh, kenapa mantan menerima orang lain? Kenapa mantan memamerkan foto preweddingnya bersama orang lain? Ya, ini beda nih. Kalau yang dipamerkan itu sekedar memamerkan pasangan baru, dengan memamerkan foto prewedding itu sesuatu yang sangat berbeda nilainya. Kalau dia memamerkan pasangan barunya, bisa jadi dia sedang manas-manasi. Ya, dia pengen melihat kita cemburu. Dia ingin melihat kita berusaha berjuang untuk bisa mendapatkan dia kembali. Ya, bisa jadi pasangan barunya itu adalah pasangan settingan. Tapi ketika yang ditampilkan itu adalah foto prewedding, ya, kan orang juga sering tuh posting foto undangan nikah. Nah, kalau ini serius ini ya, artinya ini bukan settingan ya, ini memang sesuatu yang betul-betul terjadi. Kalau settingan itu kan drama saja, punya skenario begitu kan, tetapi ini sesuatu yang serius, yang alami, dan benar-benar terjadi, bukan sesuatu yang disetting-setting. Kalau yang settingan tujuannya kan untuk kembali. Kalau yang serius tujuannya untuk pergi. Nah, jadi ketika mantan memamerkan foto prewedding, ya, kemudian foto undangan nikah, dan setelah itu foto pernikahan. Ya, pertanyaannya kenapa dia demikian? Kenapa yang dia lakukan seperti itu? Ya, jawabannya karena memang dia tidak pernah mencintai kita. Dia pernah bersama kita, dia ribuan kali mengatakan I love you, tetapi cinta hanya pada wilayah lisannya saja. Ya, lisannya saja yang mengatakan mencintai, tetapi tidak dengan hati dan pikirannya. Dia mencintai, banyak kan orang tiap hari bilang I love you, I love you, I love you. Tapi realitanya di belakang kita, dia tetap memprospek orang lain, banyak itu. Manis sekali kata-kata cinta dia ucapkan, kata-kata cinta yang begitu penuh dengan harapan. Tetapi realitanya, dia mencintai orang lain. Nah,
Ketika orang pernah mencintai, dia tidak mau jika orang yang pernah ia cintai dan rasa cinta itu masih ada di dalam hatinya bersedih. Ya, itu ya, orang yang pernah mencintai seseorang kemudian lamaran atau dilamar oleh orang lain, itu rasanya sedih ya. Ketika dia melamar, ketika dia menerima lamaran, wah itu bayangan-bayangan yang muncul di dalam benak dan pikirannya itu macam-macam tuh. Misal ketika saat itu dia menangis, ya, ada di situ tangisan terharu, ya, terharu, pamit mau menikah kepada orang tua. Itu sekitar ya kira-kira 30% lah rasa di dalam hati. Tapi yang lebih besar dari itu, muncul bayangan. Seharusnya ya, yang duduk di sana adalah kita. Itu jika dia pernah mencintai. Itu rasanya seperti gado-gado tuh. Diadu-adu. Tetapi ketika dia fokus ya kepada orang yang dia cintai pada saat ini, maka saat lamaran, saat menerima lamaran, itu perasaan-perasaan itu memang tidak ada. Ya, perasaan memikirkan kita, memikirkan hati kita, dan seterusnya, itu memang tidak ada. Jadi wajar jika kemudian saat dia mau serius nih, dia akan memamerkan kebahagiaannya itu. Pamer foto prewedding, karena itu kan orang untuk foto prewedding itu sanggup membayar mahal begitu kan. Karena ada begitu banyak pesan yang ingin dia sampaikan ya. Pesan yang paling utama itu, ini loh orang yang saya cari dan saya tidak pernah mencintai Anda. Nah begitu. Jadi pesannya itu juga ke kita. Ya, bahwa dia tidak pernah mencintai kita sama sekali. Jadi yang tidak akan mantan lakukan ketika dia memang pernah mencintai kita, memamerkan pernikahan dan tahapan-tahapan menjelang dan setelah pernikahan itu. Kita melihat tuh ya, banyak orang yang memasuki pernikahan dengan harus berpisah dengan orang yang sangat dia cintai, malah tidak menggunakan media sosial. Karena dia tahu persis, kalau dia pamerkan kemesraan ini, maka dia akan menyakiti hati orang yang pernah ia cintai. Ya, seperti halnya dia juga tidak mau disakiti. Jadi dia tidak menggunakan media sosial tuh, agar dia tidak bisa memamerkan pernikahannya, sekaligus dia juga tidak bisa mengintip apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Ya, kalau kemudian misal foto-foto prewedding dan seterusnya itu yang memamerkan adalah orang lain ya itu sesuatu yang sulit untuk dikendalikan ya. Tapi kalau teman-teman dekatnya pun, sahabat-sahabatnya, keluarganya pun ya itu tidak akan melakukan hal tersebut ya. Mesti dia sudah kasih tahu tuh, tolong jangan diposting ya foto preweddingnya, foto undangannya. Kenapa? Ya biar mantan saya, dia bilang, kita itu tidak usah tahu. Ya. Karena itu akan menyakiti kita.
Termasuk foto pernikahannya juga dia merasa tidak punya kepentingan untuk posting di media sosial. Ya. Bahkan ada ya zaman sekarang pun orang-orang yang usianya sangat muda tetapi berpikir sangat dewasa. Dia menikah, tidak dia posting di media sosial miliknya. Orang tahu dari media sosial teman-teman, sahabat, dan seterusnya. Ya, mungkin lupa dia briefing. Tapi dia sendiri tidak memposting itu melalui media sosial dia. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar mantannya tidak merasa disakiti. Nah, jadi itulah yang tidak mungkin mantan lakukan. Ketika dia pernah mencintai, dia tidak akan memamerkan sesuatu yang ketika dia pamerkan itu akan membuat kita menderita, akan membuat kita tersakiti, akan membuat kita bersedih dan seterusnya. Ya. Nah, jadi sebelum atau mantan menikah nih, atau serius nih, apa yang bisa kita lakukan? Jadi jangan nunggu dia serius dulu tuh, kita kemudian baru bergerak ya. Sebelum mantan serius atau sebelum perpisahan itu terlalu lama, seharusnya segera kita perbanyak ya doa-doa kita untuk mengunci jodoh dia dan kita. Terkunci ya. Jadi kita tidak bisa menikah dengan orang lain dan hanya bisa menikah dengan dia. Dia juga begitu, tidak bisa menikah dengan orang lain dan hanya bisa menikah dengan kita. Nah, seharusnya misal perpisahan itu baru seminggu, itu segera bergerak. Segera perbanyak doa-doa kita ya. Karena apa? Untuk memastikan bahwa mantan dan kita tetap berjodoh selamanya. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi perpisahan itu bisa jadi tanda-tanda takdir bahwa kita dan mantan tidak berjodoh. Tidak bisa kita tolak, kecuali kita mau terus berdoa agar dia menjadi jodoh kita selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.